Mungkin ini adalah hal yang paling menyeramkan yang Rama alami. Kejadian ini nampaknya tak akan lekang oleh waktu di pikiran Rama. Dan inilah kisahnya. Banyak kejadian di sekitar kita. Di antara kita, banyak yang melihat mereka. Walau sepintas, itu terlihat jelas. Hidup kita berdampingan dengan mereka. Hanya alam yang membedakannya. Selalu ada peristiwa. Maka akan aku kisahkan semuanya. Hari itu Rama sedang duduk sendiri di depan rumahnya. Ia seorang diri di kala itu di rumahnya, karena seluruh keluarganya sedang pergi keluar kota. Sengaja ia tidak ikut keluar kota karena esok hari ia harus mengikuti ujian di kampusnya. Malam itu ia juga menyiapkan perlengkapan dan menghafal materi untuk ujian esok hari di teras rumahnya. Waktu menunjukkan pukul 10 malam dan ia sudah merasakan kantuk. Namun sebenarnya ia tidak berani tidur sendiri di dalam rumahnya. Akhirnya ia menghubungi Ridwan, temannya yang tinggal di kos yang tidak jauh dari rumahnya untuk menemaninya malam itu. Akhirnya Ridwan setuju dan tak lama kemudian ia datang ke rumah Rama. Setelah Ridwan datang, Rama pun agak sedikit tenang untuk tidur nanti. Lantas mereka masuk ke dalam rumah Rama karena udara di luar sangatlah dingin. Saat itu Rama menyiapkan tempat tidur di ruang depan untuk Ridwan. Saat sudah di dalam rumah, tiba-tiba Rama merasa lapar dan ia berniat untuk membeli makan terlebih dahulu keluar. Sedangkan saat itu, waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Rama pun mengajak Ridwan untuk pergi makan di luar. Namun Ridwan enggan mengikuti Rama karena udara di luar sangatlah dingin. Akhirnya Rama pun pergi keluar untuk mencari makan seorang diri. Rama pun pergi keluar dengan mengendarai sepeda motornya. Ia mencari pedagang makanan di sekitar rumahnya. Namun ia sudah tak menemukan pedagang yang masih berjualan di waktu itu. Ia pun segera berhenti di pinggir jalan untuk menghubungi Ridwan. Barangkali Ridwan tahu pedagang makanan yang masih berjualan saat itu. Namun, saat hendak meraih handphone di sakunya, ia melihat penjual nasi goreng. Ia pun lantas menghampiri penjual itu untuk membeli dagangannya. Namun sayang dagangannya telah habis terjual. Dengan perut yang lapar, akhirnya Rama pun pulang dengan menggerutu. Ia pulang ke rumahnya melewati jalan yang agak sepi. Jalan yang berbeda dengan jalan yang dilalui Rama saat pergi keluar. Di tengah perjalanannya, ia melihat penjual sate di bawah rindangnya pohon di pinggir jalan yang sepi dan sungai di belakang penjual sate itu. Ia pun agak ragu, namun akhirnya menghampiri penjual sate itu untuk membeli sate dagangannya. Saat ia hampiri, ada sesuatu yang dirasa janggal, di mana Rama tak mencium aroma sate di lapak pedagang sate itu. Namun, hanya bau macam-macam bunga yang tercium menyengat di sana. Ia pun mulai memesan 2 porsi sate untuk dirinya dan untuk Ridwan yang menunggu di rumah Rama. Namun Rama yang sepertinya sudah sangat keroncongan
meminta satu porsi untuk dimakan di tempat oleh dirinya. Tanpa mengeluarkan sepatah kata apapun, penjual sate itu mulai mengerjakan sate pesanan Rama. Di sini kejanggalan lain mulai Rama rasakan, di mana asap bakaran sate itu malah menimbulkan bau kemenyan yang sangat kuat dan sama sekali tak tercium bau sate. Saat sedang berpikir keras tentang apa yang ia alami, sate pesanan Rama pun siap untuk ia santap. Melihat satenya, dengan ragu Rama mencoba sate itu. Namun di luar dugaan Rama, ia merasa sate itu adalah sate paling enak yang pernah ia coba. Akhirnya Rama melahap sate itu sampai habis tak tersisa. Setelah puas melahap sate itu, akhirnya Rama hendak pergi dan membayar sate pesanannya. Dan sang penjual itu juga menyiapkan satu bungkus sate lagi sesuai permintaan Rama. Namun Rama merasa ada yang aneh dengan penjual sate itu, di mana ia sama sekali tidak mau menolehkan wajahnya ke arah Rama dan hanya menjawab beberapa pertanyaan Rama saja. Dengan rambut gimbal dan pakaian yang semerbak dengan bau melati, membuat Rama sedikit bergidik di tempat itu bersama penjual sate itu. Tak berselang lama, satu bungkus sate pesanan Rama pun sudah siap. Akhirnya Rama bertanya berapa total harga untuk semua satenya. Dengan nada lirih, penjual itu berkata bahwa semuanya harus ditukar dengan satu buah kelapa dan bunga-bunga segar. Merasa janggal, ia pun bertanya kembali tentang maksud dari penjual sate itu. Si penjual sate itu berkata lagi bahwa semuanya harus diganti dengan satu buah kelapa muda dan bunga-bunga yang segar. Merasa ada yang kurang beres, Rama kemudian memberikan beberapa lembar uang di kantongnya yang ia pikir seharusnya cukup untuk membeli 2 porsi sate di daerahnya. Dan segera berpamit sambil berkata bahwa ia sedang terburu-buru sambil menaiki motornya. Penjual sate itu terlihat menatap wajah Rama, dan Rama baru melihat wajah penjual sate itu yang nampak hitam dan mata merah. Ia merasa ketakutan dan langsung meninggalkan tempat itu. Rama pun sampai di rumahnya di mana Ridwan menunggunya di luar karena merasa tidak enak menunggu di dalam seorang diri. Rama pun segera memberikan satu bungkus sate itu pada Ridwan. Ridwan pun segera membuka bungkusan sate yang diberikan Rama. Alangkah terkejutnya Ridwan saat ia membuka bungkusan sate itu. Pasalnya bukan sate yang ia dapati, tapi bangkai tikus yang sudah mengeluarkan belatung yang disiram dengan lumpur basah. Dengan spontan Ridwan melempar bungkusan itu dan berteriak. Rama yang sedang memasukkan motornya ke dalam rumah pun kaget dan langsung menghampiri Ridwan. Segera Ridwan menunjukkan apa yang ia lihat. Seketika Rama pun kaget dan mual karena melihat bangkai tikus itu. Tak berselang lama datanglah Hari, tetangga dari Rama yang tidak jauh dari rumahnya, yang kebetulan lewat karena sedang melakukan ronda. Hari tidak bertanya apa yang sedang terjadi, tapi Hari menyodorkan air yang ia bawa kepada Rama. Rama heran dan bertanya air apa ini. Namun Hari menjawab bahwa jika Rama tak segera meminum air itu, mungkin Rama akan sakit selama beberapa minggu ke depan. Mendengar hal itu, Rama semakin bingung. Namun Hari segera meminumkan air itu kepada Rama dan berkata bahwa tadi Rama bukan memakan sate, tapi ia telah memakan beberapa bangkai hewan yang telah disihir, sehingga
menyerupai dan terasa seperti sate yang lezat. Mendengar hal itu, Rama tersadar kalau ia baru saja makan di tempat makhluk halus. Setelah meminum air yang diberikan Hari, ia mendadak mual dan seketika memuntahkan beberapa potongan kecil tulang hewan dan beberapa belatung yang masih bergeliat. Ridwan pun hanya bisa terbelalak melihat apa yang terjadi di depannya. Setelah itu, Hari segera memerintahkan Rama dan Ridwan untuk beristirahat dan mereka berdua menuruti permintaan Hari. Hari pun lantas pergi untuk melanjutkan rondanya. Saat Hari telah meninggalkan mereka berdua yang masih lemas di halaman rumah, datanglah penjual sate yang tadi Rama temui dengan wajah, badan, dan gerobak yang sama. Rama pun berbisik pada Ridwan bahwa ia membeli sate dari penjual itu. Namun, Ridwan tak melihat siapapun di sana selain Rama dengan wajah yang tegang. Tapi Rama melihat penjual sate itu seperti hendak menghampiri dirinya. Dan segera Rama berlari masuk ke dalam rumahnya dan disusul Hari yang keheranan. Itulah kisah yang dialami Rama. Pengalaman ia memakan makanan yang tidaklah seharusnya ia makan. Terus dukung channel ini agar cerita-cerita mistis selalu dapat tersaji untuk Anda.